Menurut lu gimana, Mang? Soal eksodus besar-besaran ini, Mang. 10 pemain loh, Mang. Masif ya. Gua kira sih awalnya memang di awal musim ada sih kecurigaan itu, Bang. Kita kan juga liputan ya. Ya, Melihat Jordi datang, Tom Haye Tom datang. Haye datang, dan apa namanya? Struik juga datang, akhirnya kan Struik. Gue udah ada kekhawatiran, Bang. Sebenarnya kan ini kan juga hal-hal kayak gini udah bukan lagi hal baru ya. Ya. Dulu kan juga kita pernah masif tuh pemain naturalisasi ya, zaman-zaman 2010, 2012. Martin Fang, Nah, si Sergio Van Dijk. iya, pokoknya itu kan juga dulu itu kita masif tuh pemain naturalisasi kan, dan akhirnya juga yang awalnya kita berharap mereka itu tetap main di luar. main pengalaman Eropa, tetap datang ke sini juga ini main di Liga Indonesia juga gitu. Itu kan bukan hal yang baru ya. Karena uang. Karena juga itu profesional, bener. Itu gue sepakat, profesional, duitnya emang lumayan sih kayaknya. Tapi ya itu kan bukan hal baru, dan ternyata lingkaran setan itu terulang. Dan tapi menurut gue mungkin kalau gue mikir piciknya aja ya. Mereka ini karena sudah sudah punya nama di timnas, terus fansnya banyak di sini, jadi ngambil endorsan banyak gitu. Jadi duitnya banyak. Nah tapi ini unik, Bang. Tren ya, maksudnya ada trennya di mana si pemain keturunan ini tidak terbagi rata di semua klub gitu. Betul. Mungkin warganya juga tahu ya, mereka mainnya di Persib, Persija, Bali United. Dewa, dan Bali. Ya, cuma 4 itu. Only 4 klub ini. Cuma 4 itu. Dan ya ini kita agak Ini jadi gimana, pertanyaan sebenarnya kita. Kenapa cuma klub-klub itu? Apakah memang pemain-pemain ini dititipkan ke klub-klub itu, atau memang ada kedekatan dengan agen 4 klub-klub itu? Dan yang paling parahnya ada konspirasi, Bang. Konspirasinya adalah pemain-pemain ini dimasukkan ke klub-klub itu agar bisa main di Piala AFF. Halo Eblers, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi di diving episode ke-46 ya tadi ya? 46. Kali ini gua bareng the one and only kakang-kakang dari Bandung yang bela-belain abis dari Bandung, podcastan bareng gua. Mantap. Siapa lagi kalau bukan Mang Sandi? Halo. Forza Athletic Bilbao. Oh iya, gue belum nggak lagi dia pakai Athletic Bilbao. Tahu gitu gue tadi pakai jersey juga. Jersey Milan. Ini klub yang sering pakai pemain, bukan sering, selalu pakai pemain akademi dan nggak pernah degradasi di La Liga. Keren. Sama kayak Persija nggak pernah degradasi di Liga Indonesia. Persib juga dong. Izin. Emang iya. Hampir. Tapi enggak. Tolong gempa sama playoff izin. Tolong gempa. Gempa 2006. Tolong gempa sama playoff izin. Kang, kali ini kita bakal bahas soal yang lagi rame. Yo. Rame lagi dan rame terus. Ini kan aduh. Soal eksodus pemain naturalisasi yang musim ini terlalu gencar di Super League. Total ada 7 ya? 7. Lebih. Tom Haye. Dari awal musim ya berarti ya? Ya, Tom Haye sama Eliano. Jordi Amat, terus Sen Patinama, Zylstra, Sirus, Ivar, Struik, sama Jens Raven. 9 coy. Berapa? 9. Anjay. 9 pemain main di 9 pemain main di Super League yang menurut kita aneh. Kenapa? Ya kalau Jordi Amat sama Tom Haye wajar lah karena usia mereka masih. Oh, satu lagi Dion Max 10. Oh iya, 10 coy, ternyata sama Dion Max ya, lupa tuh kelupaan Dion Max 10. Berarti total 10 pemain ya. Kalau menurut gua Jordi Amat sama si Tom Haye wajar lah karena usianya sudah masuk ke 30. Betul. Jadi dia mencari tempat untuk nyari menit bermain dengan pengalamannya. Betul, wajar. Dan setahu gua kualitasnya masih bagus berdua itu. Ya sih. Ya. Masih terbilang masih cocok lah. Bahkan ada ini kan dulu ketika Tom Haye waktu Persib ngalahin PSBS tuh. Yang salah satu ini juga ya, kawan pengamat juga lah yang itu dia bilang bahwa si Tom Haye ini katanya
seperti mengajari anak-anak bermain bola. Betul. Ya emang gimana ya? Ya gimana ya? The Professor julukannya, bro. Gila. Profesor. Tapi menurut lu gimana, Mang? Soal eksodus besar-besaran ini, Mang. 10 pemain loh, Mang. Masif ya. Gua kira sih awalnya memang di awal musim ada sih kecurigaan itu, Bang. Kita kan juga liputan ya. Ya, Melihat Jordi datang, Tom Haye Tom datang. Haye datang, dan apa namanya, Struik juga datang, akhirnya kan Struik. Gue udah ada kekhawatiran, Bang. Sebenarnya kan ini kan juga hal-hal kayak gini udah bukan lagi hal baru ya. Ya. Dulu kan juga kita pernah masif tuh pemain naturalisasi ya, zaman-zaman 2010, 2012. Martin Fang. Nah, Terus si Sergio Van Dijk. iya, pokoknya itu kan juga dulu itu kita masif tuh pemain naturalisasi kan, dan akhirnya juga yang awalnya kita berharap mereka itu Tetap main di luar. main pengalaman Eropa, tetap datang ke sini juga, ini main di Liga Indonesia juga gitu. Itu kan bukan hal yang baru ya. Karena uang. Karena juga itu ya, itu profesional, bener. Itu gue sepakat, profesional, duitnya emang lumayan sih kayaknya. Tapi ya itu kan bukan hal baru, dan ternyata lingkaran setan itu terulang. Dan tapi menurut gue mungkin kalau gue ya, gue mikir piciknya aja ya. Mereka ini karena sudah sudah punya nama di timnas, terus fansnya banyak di sini, jadi ngambil endorsan banyak gitu. Jadi duitnya banyak. Ya wajar, Bang, bener wajar. Kan bagaimanapun wajar. ya pemain kan memang butuh juga ya. Itu kan mereka kan main bola juga profesional, ada kontrak, dapat gaji, dan gajinya untuk siapa ya? Untuk keluarga. Ya adalah hal yang sah kalau misalkan mereka pada akhirnya juga di sini ngambil endorsan, ngambil iklan, dapat akses yang lebih dekat dengan brand Indonesia lah gitu. Betul. Kan, gitu kan. Tapi ya memang ya banyak dong, sekarang banyak yang pemain-pemain pakai produk lokal kok. Sandy Walsh. oh ya dia ini ya. Sandy Walsh, si Klok, terus Kok jelas Klok. tadi dikit lagi juga Tom Haye pakai produk lokal. Jangan heran Tom Haye pakai Ortus atau pakai Mills ke depan. Pakai Specs Atau juga. enggak Kalsi. Atau nggak kalsi, bener. Jangan dia pakai kalsi. Ya itu ya wajar aja, Bang. Misalkan kalau kayak kemarin kan Bang Arya bilang ya, Bang Arya PSSI kita wawancara juga adalah hal yang sangat wajar ya, karena ini kan konteksnya antara klub dan pemain. Klub dan pemain, di mana pemain kan punya agen, pemain juga pasti selain dia pengen nyari jam terbang, dia juga pasti ingin mendapatkan gaji kan. Dan nah, mungkin dia melihatnya dari si agen, dari si pemain, dari si klub juga. Oh, ada nih peluang main di Super League, terutama kan tadi yang Bang Hadi bilang ya, bahwa kayak Tom Haye, terus kayak Jordi yang memang secara usia juga sudah sangat-sangat sulit ya. Apalagi kita tahu kan Tom Haye juga terakhir di Eropa main di Almer ya? Iya. Kesulitan juga kan, dia agak kesulitan juga untuk membawa klubnya ini kan. Iya. Nah, dengan dia main di Indonesia ya mungkin itulah hal yang wajar aja. Tapi ya memang yang jadi pertanyaan gue ini ya orang-orang kayak Jens gitu ya. Aduh, punten Jens, Strike, terus satu lagi si Ivar. Kalau itu ya ya karena Ivar kan nggak dapat kontrak baru dari Utrecht ya. Dan alasannya unik sih, Bang. Cuma main 4 bulan anjir. I want to play 4 months, kata 4 bulan. Habis itu dia main lagi di Eropa. 4 bulan and I still seek the opportunity to play in Europe. Ente main di Indonesia pengen dilirik di Europe, kumaha cari tanah Ivar. Bagaimana itu gak masuk logika saya gitu. Ya lu kan minimal main jangan kalau emang masih pengen dilirik klub Eropa ya, kok main di Indonesia. Thailand lah. Minimal Thailand, minimal Jepang dah. Kayak gitu kan. kayak si Justin Hubner. Justin kan dia harusnya contoh lah, Nathan sama si Hubner kan sepakat. Mereka masih muda, terus mereka juga masih nyari menit bermain, toh akhirnya mereka bisa Willem tuh. Betul. Terus sama si Fortuna Sitrat dan rutin main kok. Dan rutin main dan jadi salah satu kunci. Pemain kunci bener. Iya, pemain kunci gitu. Kalau emang levelnya Verdong sama Kejer ya. Oh, kalau levelnya Verdong jangan sama si Verdong aja sama Kevin Dix emang. Jangan dicontoh dulu dah. Itu pemain top kita lah. Bener. Kalau ada gua 3 jempol nih, itu 3 jempol buat mereka. Itu menurut gua tier 1-nya kita lah. Tier 1 pemain naturalisasi kita. Jangan sampai sama Martin Paes. Martin Paes gue salah tuh dengan isu-isu dia mau ke Persib, mau ke Persija. Gue mau nanya siapa sih yang mulai dia mau main di Persib? Ya namanya juga warganet campur pengamat yang mungkin mendengar info tidak A1 itu. Udah mah dibantah, masih digoreng juga, ujung-ujungnya malah ke Ajax. Bener, membuktikanlah dia bahwa dia
I can still play in Europe. Main di Ajax dia akhirnya. Sama kayak si Mauro Zilstra. Digoreng katanya mau ke Persib, taunya ke Persija. Aduh. Nah tapi ini unik bang, tren ya, maksudnya ada trennya di mana si pemain keturunan ini tidak terbagi rata di semua klub gitu. Betul. Mungkin warganya juga tahu ya, mereka mainnya di Persib, Persija, Bali United. Dewa dan Bali. Ya, cuma 4 itu. Only 4 klub ini. Cuma 4 itu. Dan ya ini kita agak ini jadi gimana, pertanyaan sebenarnya kita. Gue yang mempertanyakannya, kenapa cuma klub-klub itu? Apakah memang pemain-pemain ini dititipkan ke klub-klub itu, atau memang ada kedekatan dengan agen 4 klub-klub itu? Dan yang paling parah lagi ada konspirasi bang. Konspirasinya adalah pemain-pemain ini dimasukkan ke klub-klub itu agar bisa main di Piala AFF. Kalau di garis di runut ya kita ambil apa namanya ya? Apa sih namanya? Lupa gue mau ngomong apa. Pokoknya kalau diambil jeleknya nih. Nah ya. Ya emang kayaknya pemain-pemain ini dititipkan untuk Piala AFF demi kan si bapak itu udah nggak fokus di bola nih. Si bapak kan memang sekarang fokusnya ke Menpora. Oh iya, aduh kesebut lagi goblok sih Adi. Omongan dia kan sekarang udah ini bang. Omongan dia udah bukan soal bola doang kan. Dia sekarang ngomongin futsal, ngomongin tenis. Terus juga dia kemarin atlet olahraga yang berprestasi terus berterima kasih kepada Pak Pres berkat bonus 1 miliar atlet bermain dengan semangat di SEA Games. Tapi kok bolanya enggak? Izin, makanya itulah kan ya itu namanya Bapak kemana sih Pak sebenarnya? Itu kan yang perlu kita omongin dulu bang, bahwa ini akan jadi sebuah pertanyaan bahwa Pak ini gimana nih Pak bolanya, apakah bakal lu urus dengan baik setelah lu dapat tugas jadi Menpora? Ya ternyata kan memang sekarang gini, bapak maunya kalau misalkan emang udah nggak fokus di bola, tinggalin nggak apa-apa Pak. Tapi kalau misalkan mau lanjutin ya dilirik-lirik lah. Iya. Jangan kemarin pengenalan pelatih mukanya cemberut. Kacau nonton futsal bray, nonton futsal. Nonton futsal mendingan Bapak Bahlil yang nonton menang. Izin, jersey respect Bro Bahlil, jersey Black Steel, Black Steel Papua respect. Meskipun ya jersey warna kuning hijau identik lah ya. Tapi Bapak kenapa harus Black Steel sih Pak? Emang Bapak ada apa di Papua Pak? Oh iya benar, cukup. Udah begitu aja ya. Kodenya adalah pidato Bapak di sebuah acara di Golkar udah ya. Itu kodenya. Balik lagi. Tapi memang ada ketakutan kita pada. Tapi kan itu kan sempat dibantah sama Bang Arya kemarin. Ya. Katanya siapa sih yang mulai konspirasi ini? Ya, kan konspirasi untuk kalau pemain-pemain ini datang disuruh lapor PSSI dulu gini. Bang Arya, bukan masalah gitunya, tapi memang kelihatan banget. Kacau sih Bang kalau sampai 9 pemain Bang. 9 loh. 10. Iya. Yang mana kalau ditambah satu lagi kan jadi 11 nih. Jadi satu tim. Ya belum ya kalau misalkan tambah lagi ya paling tambah yang dari luar tuh si Sandy Walsh main di Thailand kan aman. Sandy Walsh. Ya udah, itu doang. Jadi 11 Bang satu tim. Sampai Sirus main mari Bang. Ya tapi lu Bang lu kan juga Persija banget. Itu keterkejutan gue loh. Sirus bisa ke Persija ya? Kalau Sirus emang udah kelihatan dari beberapa transfer. Sebenarnya gue dapet info juga, katanya Ragnar juga udah 70%. Oh iya benar. Mau main di sini dengan kodenya apa dia pakai jersey oranye. Iya, gitu katanya. Tapi nggak musim ini. Nah itu tuh, Mamam tuh. Siapa tahu musim depan. Spill lagi tuh Ragnar ya. katanya, tapi gue nggak tahu bener apa enggaknya. Tapi memang udah beberapa pengamat yang gue tanya yang deket dengan agen, Ragnar memang sudah hampir mau main di Liga 1. Nah maksud gue ini apa mau kalau memang ini bener jadi konspirasi itu Mang, berarti memang bapak yang itu pengen namanya wangi lagi supaya bisa juara Piala AFF. Ya sekarang apa yang mau dicari Bang? Piala Dunia enggak. Membangga-banggakan Piala Dunia juga kita nggak lolos. Ya mau SEA disebut Games, SEA Games ampas juga tuh katanya kan.
disebut-sebut tim apa namanya? Waktu Generasi emas. Piala Dunia apa namanya tuh kita lolos kualifikasi babak keempat terjauh ya tetap nggak lolos Piala Dunia kan Pak? Iya, nggak lolos. Sebenarnya kan ini harusnya ya kalau mau mengharumkan nama nih Pak. Ini saran gue aja ya 2024 kan juga ada AFF tuh. Bapak harus inget nih atau semua di PSSI juga mungkin tahu ya bahwa kita tuh nggak pernah Juara. AFF 6 kali runner up dan kemarin apa yang dibilang sama pelatih futsal Iran, nobody remembers the runner up. Betul. In 10 years ahead, everybody will only remember the champion. Betul. Tuh. Mungkin dia baru sadar sekarang. Mungkin baru sadarnya kemarin tuh dengar ngomongannya pelatihan. Nah, Makanya ditarik-tarikin tuh. Udah lu main di sini aja. Biar gue Piala AFF bisa juara. Bener. Tolol nih Mang, kita Mang terlalu vokal nih. Tapi memang gini Bang ya, ada beberapa blunder yang seperti itulah yang memang sebenarnya ya kalau emang mau mengharumkan nama kan ada cara-cara yang lain gitu. Tapi memang ya balik lagi. Ya liga kita juga nggak jelek-jelek amat sekarang dengan adanya Persib main di Asia mungkin. Dewa juga jangan lupa. Dewa juga perempat final. Dewa juga masuk juga di Asia. Tapi sekarang balik lagi. Kalau misalkan memang Bapak pengen juara, jangan kayak gitulah Pak caranya Pak. Dan juga yang uniknya ini Bang, ini yang unik juga ya. Selain konspirasi tadi ya, pemain-pemain ini kan juga punya agen. Ya ini yang gue denger ya, yang gue denger. Yang lu denger dan gue denger mungkin. Abang juga pasti denger ya. Abang nggak denger. Yang kita denger kan mereka tuh kan ditempatkan di klub sesuai agen masing-masing. Jadi kan seakan-akan ya itulah mungkin pada akhirnya karena ada omongan-omongan seperti itu, si pengamat itu Abang Futsal nih, si pengamat itu akhirnya bilang bahwa ya ini adalah plan PSSI untuk melancarkan timnas di Piala AFF. Ya mungkin karena itu juga sih Pak gitu. Karena kan kita tahu AFF bukan agenda FIFA. Ya AFF manggil pemain juga susah. Ya sekarang menurut gua ya udahlah ini Pak, ini caranya mungkin udah terlalu frontal, jadi ya banyak konspirasi yang pikir seperti itu. Dengan Bapak ngomong tidak pun ya kita pasti mikirnya pasti ke sana gitu. Dan buat warganet ya ini misalkan warganet penasaran nih masalah omongan agen kita ini. Sekarang kan ada Transfermarkt. Ya, cari aja agennya siapa. Transfermarkt kan pasti mencantumkan agennya. Coba cari aja deh. Di Persib siapa, Persibnya siapa, Dewa siapa. Sama nggak agennya gitu. Kalau sama ya berarti benar. Amini aja omongan si pengamat itu. Gitu. Kalau misalkan nggak benar ya berarti bisa di counter omongan kita. Tapi ya menurut gua ya cobain aja lihat dulu. Dan juga dari Bang Arya ya mungkin Bang Arya kan bilang kemarin bahwa PSSI tidak ikut campur nih soal duit. Tapi kan dia nekenin soal duit di. Iya, kalau soal gaji transfer ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu mah di liga manapun bener gue sepakat sama dia, di liga manapun juga akan federasi itu terlibat dalam urusan transfer antar klub pemain. Even pemainnya itu nyebrang dari satu klub di negeri A ke negeri B gitu. Tapi kalau misalkan agen ya kenal sama PSSI suruh dititipin, kan itu bisa jadi. Maaf Pak, ini mau ke Persib, ini mau ke Persija gimana Pak? Ya itu kan udah bukan urusan itu, tapi hanya sekadar nyuwun sewu, minta izin. Nah, makanya tadi kita bilang Bang ya, lu coba cek deh di Transfermarkt itu agennya sama apa enggak? Kalau misalkan memang agennya sama, syukur beda. Ya. Berarti kan terbantahkanlah tuh konspirasi. Ya. Kalau sama ya Allahu a'lam gitu ya. Kalau sama gitu Bang. Tapi gue juga ini sepakat kata-kata Shane ya. Ini Shane keren juga sih. Mungkin memang karena dia juga main di sini sekarang ya. Bahwa memang ya kembali kualitas liga yang bagus kan akan menghasilkan timnas yang bagus. Makanya jangan mengejek ketika pemain keturunan ini main ke Super League. Berarti seolah mereka downgrade gitu. Yeah. Padahal ya sekarang gue sepakat Bang. Sekarang kan si Super League gue lagi naik nih. Yes. Lagi naik. Jadi kalau bisa didukung aja gitu. Kalau emang pada akhirnya pemain-pemain ini kan juga ya profesional nih, ya dukung aja sih pemain ini gitu. Jangan seakan-akan dibilang bahwa mereka downgrade. Kasihan juga sih mereka kan memutuskan main di sini juga pasti mereka kan pemainnya ada pertimbangan, ngobrol sama keluarga segala macam gimana nih. Nah itu untuk pemainnya terutama. Salut Sen, Pak Sen. Omongan Sen gue sangat sepakat sih dia. Pemain Persija tuh. Sayap kiri tapi kalah Madonit. Terakhir nih Mang, harapan lu buat pemain-pemain naturalisasi ini yang katanya buat Piala AFF
tahun ini. Apakah tahun ini kita bisa juara? Barang ini nggak kualifikasi nggak barang Enggak, kualifikasi Piala Asia. Barengannya itu setelah Piala Dunia apa sebelum Piala Dunia gitu? Berarti nggak sama kualifikasi Piala Asia. Nggak. Ya. Kan kita mau nggak ikut kualifikasi, kita udah main di Piala Asia. Lawan-lawan kita pan. Oh iya sih, bener. Vietnam. Kalau emang nanti gue cek dulu deh. Kalau misalkan emang bareng kualifikasi Piala Asia ya manfaatkan lah. Intinya mah ini AFF juga ajang yang besar tahun ini ya. Salah satu ajang yang besar tahun ini. Sebelum nanti akhirnya kita punya ASEAN AFF itu, yang FIFA. diakui oleh FIFA. Nah, maksimalkan lah, bener maksimalkan. Karena kan pada akhirnya juga semua ajang harus dimaksimalkan Pak ya Iya. dengan target yang sering Bapak bilang bahwa terbaik yang sangat relatif gitu ya. Apakah Iya. terbaik semifinal, terbaik final atau terbaik juara gitu. Sekali-sekali ngomong lah Pak, target kita juara gitu. Bener Kalau gitu berani. aja udah berani Pak, target juara. Jangan kita target yang terbaik aja untuk tim ini. Ya terbaik Target kalau misalkan terbaik fase mah, grup gimana sama aja lu sama malih. aja, jangan terbaik Pak itu. Kalau misalkan untuk AFF sekarang ya terlepas dari konspirasi yang ada, terlepas dari banyaknya pemain Super League yang main pemain keturunan yang main di Super League. Juara aja, berani bilang juara. PSSI targetkan timnas juara Piala AFF, nggak apa-apa, juara Iya. aja. Dan mudah-mudahan dari gua nonton mulai zamannya Piala Tiger sampai sekarang AFF, mudah-mudahan tahun ini bisa juara. Yakinilah Pak, kalau juara Piala AFF, hype-nya akan gede loh. Yakini itu. Dan nama Bapak bisa harum lagi. Untuk 2027. Udah, udah, gue ngeri banget bahas yang ini. Untuk tahun 2027 si Mali goblok banget anjing. Ya pokoknya bagus lah Pak, mantap lah kalau sampai juara. Kalau sampai Akan juara, gede hype-nya. nama bagus lagi udah. Ya. Yang Piala Dunia juga gak bakalan dilupain gitu aja. Gak akan diingat lagi dah orang yang juara Piala AFF nih. Yang kemarin gagal SEA Games juga gak dilupain. Bener. Anjing. Nah sama seperti Bapak kan merasakan tuh. Kita kan merasakannya hype-nya kita meraih emas setelah 32 tahun ketika 2023 ya. Hilang gitu aja ketika Piala Dunia. Dan akan seperti itu lagi hype-nya. Gue yakin kalau juara Piala AFF. Iya. Yakin. Coba lah Pak, mudah-mudahan aja ya saya juara Pak. Amin. Saya juga sih ngarepnya gitu Pak. Amin. Kalau ini gue harap juara. Gue Ya, harapin juara. dengan pemain-pemain yang ada, John Hedman juga mau belusukan kemana-mana. Mudah-mudahan John Hedman bisa memaksimalkan kompetisi kita yang ada sekarang. Amin. Pemain-pemain ada yang sekarang, naturalisasi juga dimanfaatin. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa meraih gelar juara untuk pertama kalinya Amin. di era AFF. Bapak. Amin ya Allah. Amin. Amin. Terima kasih untuk yang menonton podcast ini. Jangan lupa komen, like, subscribe channel 3x11. Jangan lupa follow Instagram Ebola Sport dan Go Basket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.